Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari Ridho Zuhrila akan memaparkan dan menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Ini merupakan lanjutan pada mata kuliah kimia, kimia satu maupun kimia terapan. Jadi kita mulai dengan jenis-jenis energi. Sebelumnya, kita tahu bahwa energi memiliki definisi yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau suatu besaran yang dapat lewat atau berada di dalam benda itu sendiri. Paling umumnya, kita paling sering mendengarkan energi kinetik, energi potensial, energi dalam, entalpi, panas, dan kerja. Saya tidak akan membahas lebih detail terkait masing-masing dari energi ini, karena saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan berbagai macam jenis energi ini. Jadi energi itu sekali lagi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Paling umumnya kalau dia ada energi kinetik, berarti energi tersebut disebabkan karena adanya pergerakan, gitu ya. Nah, seringkali adanya pergerakan itu menimbulkan suatu hubungan atau erat kaitannya dengan temperatur. Jadi temperatur itu merupakan sangat erat kaitannya dengan energi kinetik karena ada pergerakan partikel-partikel di dalamnya. Sedangkan untuk energi potensial disebabkan karena adanya perbedaan kedudukan atau posisi, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dua di antara berbagai macam contoh dari jenis-jenis energi. Nah, lebih lanjut, kita akan mengenal juga energi yang menyertai massa, ada juga energi yang tidak disertai massa. Nah, kalau energi yang disertai massa, berarti dia contohnya adalah energi kinetik, energi potensial, energi dalam, dan entalpi. Sedangkan kalau energi-energi yang tidak disertai oleh massa, contohnya itu panas dan kerja. Nah, Anda harus paham betul terkait energi itu ada yang menyertai massa, artinya di dalam rumus tersebut dia itu ada unsur massanya, M-nya, gitu ya. Sedangkan ada energi yang tidak melibatkan massa, dia pure karena dia energi, yaitu panas atau kalor atau biasa kita kenal dengan simbolnya Ki, dan juga ada kerja yang kita kenal sebagai simbol W. Oke, nah sehubungan dengan itu maka kita harus mengetahui ya istilah sistem dan lingkungan. Di dalam alam semesta ini kita bisa mengelompokkan istilah sistem dan lingkungan, di mana sistem itu sendiri merupakan bagian yang dikaji. Selain yang dikaji, berarti artinya dia disebut sebagai lingkungan, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah sistem terbuka atau open system, ya. Di sini ada open system, kemudian yang di tengah-tengah itu ada yang namanya closed system, dan terakhir di sini ada namanya isolated system atau sistem yang terisolasi. Oke, nah kita lihat secara ilustrasi yang sudah ada di slide PPT ini bahwa sistem terbuka ini ada perpindahan. Perpindahannya yang pertama di sini ada heat, ya. Heat ini merupakan perwakilan dari energi. Sedangkan yang kedua, ini adalah water vapor yang bisa diartikan bahwa di situ ada perpindahan massa. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sistem yang terbuka itu sistem di mana bisa atau dapat terjadi perpindahan massa dan energi. Gitu ya. Perpindahan massa dan energi itu bisa berada pada sistem terbuka. Nah, perpindahannya dari mana ke mana? Tentunya
bisa dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, yaitu lingkungan ke sistem. Itu merupakan sistem terbuka. Nah, sedangkan ilustrasi yang kedua yaitu adalah sistem tertutup atau closed system. Di mana closed system ini diilustrasikan botol ini ditutup oleh sebuah penutup. Sehingga yang bisa terjadi perpindahan itu hanyalah energi saja. Ya, hanya energi saja. Nah, tapi ingat bahwa di closed system itu perpindahannya adalah yang energi. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait jenis-jenis energi, karena jenis-jenis energi itu ada yang namanya energi kinetik, ada energi potensial, ada energi dalam, ada juga entalpi. Kemudian ada Q dan juga ada W. Q itu adalah panas atau heat atau kalor, sedangkan W itu adalah kerja. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa EK, EP, E sama H itu adalah energi yang disertai oleh massa. Berarti energi yang disertai oleh massa. Sedangkan Q sama W itu hanyalah energi saja. Berarti pada closed system itu hanya yang berpindah adalah Q dan W saja. Sedangkan untuk EK, EP, E sama H tidak berlaku pada closed system. Begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah isolated system atau sistem yang terisolasi. Kalau lihat ilustrasinya, botol ini diselimuti oleh sebuah pelindung, di mana diharapkan dia tidak ada perpindahan panas dan juga tidak ada perpindahan massa. Gitu ya. Berarti pada isolated system artinya di sistem yang tidak terjadi perpindahan energi dan juga tidak terjadi perpindahan massa. Nah, dari sini Anda harus tahu betul. Jadi ketika nanti kalau misalkan ditanya apakah perbedaan atau jelaskan masing-masing terkait tentang jenis-jenis sistem. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Jadi Anda perlu mengingat jenis-jenis energi sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke hukum kekekalan energi. Di mana hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Konsekuensi itu menyebabkan energi total alam semesta adalah tetap. Jadi, kalau Anda secara garis besar, energi total itu hanya terlihat dari energi potensial ketambahan energi kinetik, gitu ya. Jadi hukum kekekalan energi itu perlu harus dijaga. Kita tidak bisa menghilangkan energi dan kita juga tidak bisa menciptakan energi, tapi kita bisa mengkonversi dalam bentuk yang lain. Kemudian kita akan juga mengenal tentang satuan energi, di mana satuan energi itu bisa joule dan juga bisa kalori. Jadi ya, arti dari satu joule itu adalah energi kinetik 2 kilogram objek yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. Jadi satu joule itu sama dengan setengah mv kuadrat, ini merupakan energi kinetik, itu sama dengan setengah dikalikan 2 kilogram dikalikan 1 meter per 1 s kuadrat, sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kalau kalori berarti energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ada hubungan nih, 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule. Atau 1 kilokalori itu adalah 4.184 Joule. Saya rasa Anda harus sudah di luar kepala terkait satuan ini ya. Jadi mungkin seringkali nanti kita akan menemukan satuan kalori dan juga satuan Joule. Itu sendiri.
Nah, berikutnya adalah tentang temperatur. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa temperatur itu adalah sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari objek. Kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, di mana V itu sendiri adalah kecepatan rata-rata partikel per objek. Kalau dalam bentuk lainnya, energi kinetik itu bisa didapatkan dari 3 per 2 R dibagi NA dikalikan T atau sama dengan 3 per 2 KB dikalikan dengan T. Di mana nilai R itu adalah tetapan gas ideal, kalau Na itu adalah bilangan Avogadro, sedangkan Kb itu adalah tetapan dari Boltzmann itu sendiri. Ya, persamaan di atas menyatakan bahwa semakin tinggi temperatur, itu semakin cepat partikel bergerak, sehingga energi kinetiknya juga ikutan semakin tinggi. Kalor itu adalah jumlah total energi yang ditransfer antar objek akibat perbedaan temperatur. Jadi kalor itu sendiri yang biasa kita kenal dengan Ki itu adalah bentuk energi, ya. Jadi ada istilah heat, ada istilah hot, ada istilah kalor, ya. Jadi heat itu panas, hot itu juga panas, kalor juga panas. Jadi heat itu sebenarnya adalah istilah bahasa Inggris, tapi dia dalam bentuk energi. Kalau hot itu adalah sifatnya. Kalau kalor itu adalah bahasa Indonesia dari heat. Jadi panas tapi dalam bentuk energinya. Gitu ya. Jadi objek panas akan mentransfer energi dengan spontan ke objek yang lebih dingin hingga temperatur kedua objek sama atau dengan kata lain adalah energi kinetik rata-rata kedua objek itu sama. Yang biasa kita kenal dengan kesetimbangan thermal itu sendiri. Ya. Jadi aliran panas itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, atau panas itu, kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ini ada energi dalam, banyak istilah atau banyak simbol. Kalau di PPT ini konsisten, insya Allah kita pakai simbol E. Tapi ada beberapa buku yang biasanya dipakai adalah simbol U. Jadi nggak apa-apa, terserah pakai E, pakai U boleh. Energi dalam itu adalah jumlah semua energi partikel dalam sistem, di mana energi dalam bisa didapatkan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial, dan perubahan energi dalam itu adalah energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal. Ingat ya, delta itu selalu akhir dikurangi dengan awal, atau final dikurangi dengan start. Perubahan inisial, final dikurangi dengan inisial. Perubahan energi dalam reaksi kimia itu adalah reaktan dan produk, sehingga dari delta E-nya atau delta energi dalamnya adalah energi dalam produk dikurangi energi dalam reaktan. Ya, sehingga yang bisa diukur itu sesungguhnya adalah perubahannya, bukan masing-masing dari state itu sendiri. Ya, kita masuk ke pendalaman tentang kalor. Jadi kalor dan kapasitas kalor. Kalor itu tidak dapat diukur secara langsung, tapi perubahan kalor sebanding dengan perubahan temperatur atau delta T. Hubungan antara kalor dengan delta T kita bisa sebut sebagai kapasitas kalor. Ya, jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur objek sebesar derajat Celcius. Kapasitas skalon ini merupakan besaran ekstensif yang artinya nilainya bergantung pada jumlah zat atau identitas zat. Jadi kalau misalkan masanya lebih besar, bisa jadi kapasitas skalonnya akan jauh lebih besar ya. Kita ada contoh
Contoh perhitungan kapasitas kalor. Jadi, berapakah kapasitas kalor suatu objek bila sebanyak 0,3 gram objek ini memerlukan kalor sebesar 2510 Joule agar temperaturnya naik 2 derajat Celcius. Sehingga kapasitas kalornya objek itu sama dengan Q dibagi dengan delta T, yaitu 2510 Joule dibagi dengan 2 derajat sama dengan 1255 Joule per derajat Celcius. Jadi satuannya jangan lupa ditulis ya, Joule per derajat Celcius. Berikutnya adalah kalor jenis. Ini C kecil. Kalau tadi kapasitas kalor C-nya besar, kalau ini adalah C-nya C kecil. Kalor jenis adalah jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Di mana C kecil itu sama dengan C besar atau kapasitas kalor dibagi dengan massa. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan formula baru, maka Q itu akan sama dengan massa dikalikan dengan kalor jenis dikalikan dengan delta T. Nah, ini di tabel 6.2 saya mengambil dari buku referensi masing-masing substansi atau masing-masing senyawa itu memiliki spesifik heat sendiri ya. Jadi ada berbagai macam spesifik dengan satuan Joule per gram derajat Celcius. Zat yang memiliki kalor jenis lebih tinggi akan lebih resisten terhadap perubahan temperatur ketika dipanaskan. Oke. Nah, kemudian ada arah aliran kalor, di mana yang pasti ketika kalor itu diterima, dia nilainya akan positif. Kalau kalor itu dilepaskan, berarti artinya dia negatif. Besi panas dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air dingin. Andaikan besi kehilangan 10 Joule, sementara air akan menerima 10 Joule kalor. Gitu ya. Jadi airnya itu menerima gitu. Dan kalau besinya kehilangan 10 gitu. Jadi nanti nilainya akan sama. Jadi Ki serap akan sama dengan Ki terima. Ki serap akan sama dengan Ki lepas. Gitu ya. Oke. Kita lihat soal nomor satu, bola besi panas yang memiliki temperatur sebesar 260 derajat Celcius dicelupkan ke dalam gelas yang berisi 250 gram air. Temperatur air naik dari 25 ke 37,3 derajat Celcius. Tentukan nilai kapasitas kalor besi, berarti pakai C besar ya. Diketahui kapasitas kalor segelas air adalah 1046 Joule per derajat Celcius. Oke, ini kita masuk di mana Q lepas itu akan sama dengan Q terima. Tapi dari hukum ini Q lepas sama dengan Q terima itu lebih dilengkapi bahwa Q lepas akan sama dengan minus dari Q terima karena nilainya nanti akan saling mencoret gitu ya. Dilepas berarti nanti tinggal C besar dikalikan dengan suhu delta T-nya. Berarti ini ada C besi dikalikan dengan delta T-nya, berarti kan dari finalnya 37,3 ya. Jadi 37,3 dikurangi dengan 260 derajat Celcius itu akan sama dengan minus dari airnya 1046 ya Joule per derajat Celcius, jadi 37,3 dikurangi 25 derajat Celcius, sehingga nanti di sini akan ada uh, C besinya minus 22,7 derajat Celcius min 12.865,8 Joule. Maka C besinya akan sama dengan
57,772 Joule per derajat Celcius. Ini ya jawaban dari soal nomor satu. Jadi ingat Q lepas itu akan sama dengan Q terima. Oke, berikutnya adalah soal nomor 2. Sebuah termos air berisi 100 gram air panas dengan C atau kalor jenisnya sekian dengan temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian ke dalam termos tersebut ditambahkan 100 gram air dengan temperatur 25. Bila temperatur akhir setelah pencampuran adalah 61, tentukan kapasitas kalor dari termos tersebut. Ingat tetap menggunakan Q lepas akan sama dengan minus Q terima. Nah, yang melepaskan kan air panas. Berarti nanti Q air panas akan sama dengan minus Q dari air ya ditambah dengan Q-nya termos. Berarti nanti kalau air panasnya ada 1000 dikalikan 4,18 ya, dikalikan dengan finalnya 61 dikurangi dengan 100. Itu sama dengan minus Q airnya ada 100 juga ya, dikalikan dengan 4,18 dikalikan dengan finalnya 61 ini 25 ya, ditambah dengan 61 berarti ini C-nya termos gitu ya, karena yang ditanya adalah kapasitas kalor, ini C besar ya, dikalikan dengan 61 dikurangi 25 gini ya, ini ya besar. Oke, sehingga di sini kita dapat, dan di sini ada gini ya, sehingga nanti di sini dapat C-nya termos akan sama dengan 34,83 Joule per derajat Celcius. Oke, jadi harus dipahami karena yang ditanya di sini adalah kapasitas kalor, berarti C besar termos. Oke, berikutnya di sini adalah tentang reaksi kimia secara default ya. Secara default reaksi kimia itu chemical bond in the reactant molecule have to break. Jadi awalnya dia sendiri-sendiri gitu ya. Makanya dia akan break, memisahkan diri. Pada akhirnya ketika sudah berpasangan dengan yang lain, maka dia akan membentuk lagi berubah menjadi produk yang lain. Jadi pembentukan ikatan kimia itu adalah atom-atom yang saling tarik-menarik akan bergerak saling mendekat, menurunkan energi potensial sistem reaksi dan juga melepaskan energi sesuai konsep dari ikatan kimia itu sendiri. Jika pemutusan ikatan kimia, maka atom-atom yang saling terikat dipaksa saling menjauh, itu menaikkan energi potensial sistem reaksi dan juga dia memerlukan energi. Kekuatan ikatan berkorelasi dengan besarnya energi yang diperlukan untuk memutus ikatan atau dinyatakan juga dengan besarnya energi yang dilepaskan ketika ikatan itu terbentuk. Semakin besar energi yang diperlukan untuk memutus ikatan, semakin kuat ikatannya. Ikatan yang lebih kuat adalah ikatan yang ketika terbentuk melepaskan energi lebih besar. Bila reaktan ikatannya lebih lemah dan produk ikatannya lebih kuat, maka akan dihasilkan energi. Gitu ya, konsep dari uh, reaksi kimia. Nah,
Reaksi kimia, kalau di dalam energi dan perubahannya, itu ada yang dikenal jenis reaksi kimia eksotermik dan juga jenis reaksi kimia endotermik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, ini juga termasuk reaksi kimia, itu ada eksotermik, ada endotermik. Ya, sekilas bahwa eksotermik itu adalah energi yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan, ya, dari sistem, oke, sorry, dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau dia endotermik, berarti artinya dari lingkungan energi itu diserap menuju ke sistem, gitu ya. Contohnya apa? Kalau dia endotermik, endotermik berarti proses tersebut memerlukan energi. Contohnya adalah reaksi dari fotosintesis. Fotosintesis itu berarti reaksi yang terjadi di zat hijau daun, gitu ya. Nah, zat hijau daun itu memerlukan energi dari panasnya sinar matahari. Berarti artinya proses reaksi tersebut agar optimal, maka dia memerlukan energi. Makanya reaksi tersebut disebut sebagai reaksi endotermik. Kalau kita melakukan pembakaran sampah atau terjadi bom, nah itu adalah contoh dari reaksi eksotermik di mana kita sendiri pun kalau di lingkungannya dia, maka kita akan merasakan ada hempasan energi dari sistem yang mengalami reaksi eksotermik itu sendiri. Gitu ya, sehingga ada energi yang dilepaskan. Nah, itu adalah dari reaksi eksotermik itu sendiri. Jadi, sekali lagi, eksotermik itu berarti energinya keluar, kalau endotermik energinya ke dalam atau membutuhkan energi. Ya, kalau reaksi itu adalah kalori yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi kimia. Kalau reaksi itu ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur lingkungan akibat dari reaksi kimia. Kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur akibat adanya reaksi kimia. Kapasitas kalorimeter telah diketahui sehingga perubahan temperatur yang terukur dapat digunakan untuk menentukan kalori reaksi. Kalorimeter mengukur kalori reaksi dalam dua kondisi, bisa dalam volume tetap, bisa juga dalam tekanan tetap. Kalau dia volumenya tetap, maka kalori reaksi terukur dia adalah kalori pada volume tetap yang biasa kita simbolkan dengan Q V. Kalau tekanan tetap kita simbolkan dengan Q V. Gitu ya. Untuk menguji perbedaan antara Q V dengan Qp, reaksi dilakukan dalam suatu piston yang dibenamkan ke dalam ember berisi air. Jadi sistem kalorimeternya adalah ember, air, dan piston. Ya, ini adalah reaksi di dalam kalorimeter pada volume yang tetap. Ya, pada volume yang tetap. Jadi di ilustrasi ini ada terlihat bahwa ada suatu gas di bawah tekanan di mana tersebut dikasih piston gitu ya. Suatu reaksi dilakukan dua kali dalam kalorimeter dengan volume tetap dan tekanan tetap. Kapasitas kalorimeternya adalah 8,101 kilojoule per derajat Celcius. Hasil reaksi dalam kalorimeter volume tetap. Agar reaksi berlangsung pada volume tetap, maka posisi piston dikunci agar tidak bergerak. Ini dikunci, ya, dikunci. Sehingga T awalnya adalah 24 derajat Celcius, T akhirnya menjadi 28,91 derajat Celcius. Maka QV atau kita bisa kenal dengan min Q kalori, ya, min Q kalori itu sama dengan min C delta T. Ya, C-nya adalah kapasitas kalor. Berarti nanti minus 8,101 kilojoule per derajat Celcius dikali dengan delta T-nya. Sehingga nanti akan didapatkan minus 39,8 kilojoule. Ya, ini jika
volumenya tetap. Volume tetap ternyata menyebabkan adanya perbedaan suhu. Bagaimana dengan tekanan tetap? Kalau tekanan tetap berarti pistonnya tidak dikunci, ya. Di situ terlihat adanya pergerakan dari bawah ke atas, gitu ya pistonnya, atau sebaliknya dari atas ke bawah. Hasil reaksi dalam kalori tetap tekanan tetap, agar reaksi berlangsung pada tekanan tetap, posisi piston harus dibebaskan agar bergerak bebas. Sehingga dari eksperimen ini, ketika inisial temperaturnya adalah 27,32 derajat Celcius, didapatkan final temperaturnya adalah 31,54 derajat Celcius. Sehingga di sini bukan QV lagi, tetapi adalah QP, ya. QP itu kan sama dengan min Q kalori, di mana min Q kalori itu adalah min C delta T. Sehingga nanti akan didapatkan QP-nya adalah minus 34,2 kilo joule itu sendiri. Ini adalah untuk P tetap, gitu ya. Kalau tadi ini adalah untuk V tetap minus 39,8, P tetapnya ada minus 34,2 kilojoule. Mengapa kok berbeda? Nah, ini dia. Karena pada saat adanya pergerakan bebas pada piston tersebut untuk mencapai tekanan yang sama, maka di situ adanya kerja. Perbedaan nilai QV dan QP karena dalam kalorimeter tekanan tetap, sistem campuran reaksi mengembang mendorong piston melawan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, sebagian energi digunakan sistem melakukan kerja ekspansi, di mana kerja itu adalah minus 39,8 dikurangi minus 34,2 kilojoule. Itu artinya minus 5,6 kilojoule. Nah, kan minus. Ya, kan ini minus. Berarti ada kerja yang dilakukan sistem bernilai negatif, menyatakan kerja tersebut menurunkan energi dari sistem. Nah, kita lihat adanya perubahan volume di sini menyebabkan adanya kerja, di mana hubungan antara tekanan, volume, dan kerja itu adalah W sama dengan minus P dikali delta V. P itu adalah tekanan eksternal yang melawan kerja piston, di mana delta V itu adalah V akhir dikurangi V awal, atau volume akhir dikurangi volume awal. Ada dua istilah. Yang pertama yaitu adalah istilah ekspansi dan juga istilah kompresi. Nah, istilah ekspansi itu berarti perubahan volume akhirnya lebih besar daripada volume awal, sehingga dia menciptakan nilai delta V-nya positif. Kalau V-nya delta V-nya positif, artinya dia melakukan kerja. Kalau delta V-nya negatif, artinya dia tidak melakukan kerja alias dia menerima kerja. Berikutnya, ini ada soal nomor 3, hitung kerja dalam satuan Joule yang berhubungan dengan ekspansi gas dari 152 liter ke 189 liter yang dilakukan terhadap tekanan tetap sebesar 17 atm. Berarti nanti kita bisa mendapatkan nilai W sama dengan minus P delta V, ya, di mana minus P-nya itu minus 17, delta V-nya harus akhir dikurangi awal. Akhirnya kan 189, dikurangi awal 152. Ternyata di sini didapatkan minus 629 liter ATM. Nah, ternyata kita dapat bahwa W-nya bernilai negatif. Kalau W-nya bernilai negatif, artinya dia apa? Oke, ya. Jadi di sini ada ekspansinya. Ya, ekspansi itu berarti volumenya mengembang, tapi tekanannya menurun, gitu ya. Volumenya mengembang, tekanannya menurun. Oke, sehingga nanti di sini akan menyebabkan
Satuannya liter dikali ATM, padahal kita tahu bahwa W itu adalah bentuk energi, sehingga nanti satuannya harus dalam bentuk joule atau kalori. Kita convert dengan dikalikan dengan tetapan gas ideal, ya. Ini kita kalikan dengan 8,314 kali Joule per mol Kelvin dibagi dengan 0,082 liter ATM dibagi dengan mol Kelvin. Ya, mol sama mol hilang, Kelvin sama Kelvin hilang, liter ATM sama liter ATM hilang. Berarti nanti di sini W akan sama dengan minus 63,774 Joule. Ya, ini eh, koma nanti ya. Nah, saya hitung dulu, berarti nanti 629 dikalikan 8,314 dibagi 0,082. Oh tidak, ini 63.774,5 Joule ya. Oke.